Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ngaji Asbabun Nuzul dan sedikit keterangan atau tafsir yang kita kutipkan dari beberapa kitab tafsir sesuai dengan konteks ayat yang sedang kita bahas atau kita kaji. Alhamdulillah, kita sampai pada ayat 177 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya kebajikan itu bukanlah hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas salata wa ataz zakah, dan yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan juga orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, sabar dalam penderitaan dan pada masa peperangan. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sejarah historis sosial turunnya ayat 177 surat Al-Baqarah ini? Imam As-Suyuti dalam kitabnya ini yang kita jadikan sebagai rujukan, Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, mengutip beberapa hadis sebagai riwayat tentang latar belakang turunnya ayat ini. Pertama, qala Abdul Razak amba'ana Ma'mar an Qatadah qala. Abdul Razak mengatakan, Abdul Razak ini biasanya pengarang kitab Al-Musannaf, telah memberitakan kepada kami Ma'mar yang bersumber dari Qatadah, yang mengatakan kanatil yahudu tusalli qibalal maghrib wan nasara qibalal masyriq fanazalat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi dulu kalau dia salat itu menghadapnya ke arah barat, maghrib. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani itu menghadapnya ke arah timur. Maka atas dasar kejadian inilah maka turunlah ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi, dan seterusnya. Yang kedua, wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Abi Al-Aliyah mislahu. Nah, Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat atau menyampaikan riwayat yang bersumber dari Abil Al-Aliyah, sama dengan
apa yang disampaikan Abdul Razak yang bersumber dari Qatadah ini. Nah, baru yang ketiga, wa kharaja Ibnu Jarir. Ibnu Jarir juga meriwayatkan. Ibnu Jarir ini pengarang kitab Tafsir At-Tabari. Ya. Sebenarnya riwayat yang pertama dan kedua yang disebutkan Imam As-Suyuti tersebut tadi ini juga terdapat dalam kitab Tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Ibnu Jarir. Selain Ibnu Jarir, juga Ibnu Munzir yang juga bersumber dari Qatadah, seperti riwayat yang pertama tadi. Ia mengatakan, "Dzukira lana anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil bir, fa anzalallahu hadhil ayah." Jadi disebutkan atau diceritakan kepada kami bahwa ada seorang atau seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa itu bir, albir. Ya, albir ini kalau dalam terjemahan Kementerian Agama ini namanya kebajikan. Tapi nanti seperti apa maknanya menurut para mufassir, inilah yang kita akan mau jelaskan. Nah, atas dasar pertanyaan seseorang mengenai apa itu albir, fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini bahwa laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi. Ya. Dan seterusnya. Lalu fada'a ar-rajula fatalaha alaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seseorang yang tadi bertanya itu, lalu beliau membacakan ayat ini kepada yang bersangkutan. Jadi kalau kita baca baik-baik riwayat yang seperti yang tadi kita sampaikan ini, maka dalam kitab-kitab tafsir hampir seluruhnya itu menjelaskan mengenai keterkaitan dengan pemindahan arah kiblat. Jadi kita sudah bahas pada ayat yang sebelumnya bahwa umat Islam ya di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai di Madinah, beliau menghadapnya ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Nah, sekitar 16 atau 17 bulan lalu kemudian turun ayat dalam Al-Quran, "Fawallu wujuhakum syatra, fawalli wajhaka syatral masjidil haram," maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, atas dasar isinilah kemudian umat Islam kalau salat menghadap ke Ka'bah Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Nah, semenjak turunnya ayat ini namanya tahwilul kiblat, pengalian arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis sebagaimana kiblatnya orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi mempermasalahkan. Nah, termasuklah orang-orang Nasrani. Nah, inilah yang kaitannya ayat ini. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang arah kiblatnya itu menghadap ke, tadi kalau orang Yahudi ke arah barat, ya sesuai dengan pada konteksnya di mana dia tinggal. Lalu kalau orang-orang Nasrani ke timur. Nah, jadi mereka seolah-olah bahwa yang terbaik masuk kategori albir semata-mata itu hanya pada persoalan ibadah menghadap ke arah. Maka itulah kemudian ayat ini turun untuk mempertegas bahwa yang namanya kebajikan dalam agama itu tidak semata-mata pada persoalan kemana dia menghadap pada waktu salat. Tapi ada kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan dalam agama yang lain yang kemudian masuk kategori albir. Itu penjelasannya. Lalu seperti apa namanya albir? Karena albir ini bukan hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke arah barat atau menghadapkan wajahmu ke arah timur, walakinnal birra man amana billahi. Akan tetapi yang dimaksud dengan albir, ya kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada nabi, dan termasuk beriman ada yang selanjutnya wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wasailin dan seterusnya. Bahkan nanti pada bagian-bagian terakhir ada lagi
wa aqamus sholata wa ataz zakah wal mufuna, orang-orang yang memenuhi janji apabila dia berjanji, dan seterusnya. Inilah namanya albir. Nah, itulah sebabnya kemudian para ulama tafsir dalam memberikan makna apa itu albir. Ya, karena kalau terjemahan albir yang selama ini kan kebajikan atau kebajikan lah ya. Sementara istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran yang namanya kebajikan itu termasuk al-hasanah, itu juga kebaikan. Termasuk juga al-ma'ruf, juga kebaikan. Termasuk juga al-khair, itu juga kebajikan. Termasuk juga at-tayyib, itu juga kebajikan. Jadi beberapa istilah di dalam Al-Quran yang penyebutannya berbeda-beda, tapi dalam konteks bahasa Indonesia seringkali dimaknai dalam pengertian yang sama. Akan tetapi oleh para ahli tafsir memberikan ulasan mengenai istilah-istilah ini. Kenapa? Karena penyebutan istilah yang berbeda-beda ini sebenarnya itu sangat dipengaruhi oleh konteksnya. Nah, misalnya khusus pada surah Al-Baqarah ayat 177 ini itu diuraikan bahwa kalau lihat ayatnya, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala lahbidal qurba dan seterusnya. Itulah rincian daripada albir. Nah, oleh sebab itu misalnya kalau dalam tafsir Al-Munir, jadi tafsir Al-Munir ini yang ditulis oleh Wahab Az-Zuhaili ya, karena ada juga tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, namanya Marahul Labid. Tapi yang paling populer hari ini karena jumlahnya sangat tebal yaitu tafsir Al-Munir. Nah, tafsir Al-Munir juga ini saya tambahkan sedikit, lupa tadi, bahwa riwayat-riwayat yang dikemukakan di dalam Lubabun Nukul fi asbabin nuzul yang ditulis yang tadi saya baca itu juga dikutip oleh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya tentang latar belakang atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Nah, khusus untuk kata albir, kata Wahab Az-Zuhaili, albir ismun jami'un likulli khair. Jadi yang namanya albir itu adalah meliputi seluruh kebaikan dalam agama. Jadi seluruh kebaikan dalam Islam itu sudah tercakup dalam pengertian albir. Jadi albir wa huwa kullu ma taqarrabu bihi ila Allah minal imani bihi wa salihil a'mali wa fadil akhlaqi. Itu pengertian albir. Jadi meliputi untuk seluruh kebaikan dan yang semua kebaikan yang mengantarkan membuat kita akan semakin dekat kepada Allah ya, baik dari persoalan keyakinan ya, keimanan, termasuk wasalil a'mali. Jadi amal-amal yang saleh yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, wa fadilil akhlaki, dan semua akhlak yang terpuji. Inilah masuk kategori albir. Jadi albir ini sangat cakupannya sangat luas. Nah, nanti rinciannya karena kesimpulan ini diambil setelah menyebutkan tadi itu mulai dari man amana billahi. Nah, itulah sebabnya para ulama tafsir di dalam memberikan makna albir ini juga macam-macam ya. Misalnya kalau yang ini tafsir Asy-Sya'rawi ya. Ini tafsir Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa innama ya falbir idzal laisa bil asal ila masyakka, tapi wa innama fil khair al wasi' al katsir. Jadi yang namanya albir itu adalah al khair al wasi' al katsir. Jadi kebaikan yang sangat luas dan sangat banyak ya. Wa yashmilu, dan meliputi al iman, wa yashmilu at taqwa, jadi iman, takwa, wa yashmilu as-sidq, kejujuran, wa yashmilu at ta'a, yaitu ketaatan, termasuk al-ihsan ya. Lisan tadi ini kalau dalam bahasa tafsir Al-Munir itu fadil akhlak, jadi akhlak yang terpuji itu ihsan. Jadi wa kullu wujuhil khairi tadkhulu fi kalimati albir. Jadi
segala macam bentuk kebaikan dalam agama, maka itu masuk dalam include dalam pengertian namanya albir. Jadi albir ini maknahu kabirun wasi'un. Jadi maknanya sangat luas. Wa ma'adama makna muttasan hakadha fakullu nahiyatin minhu tahtaju ila masyaqqah. Jadi inilah pengertian albir dalam tafsir yang disebutkan oleh Asy-Sya'rawi dan juga tadi Wahab Az-Zuhaili. Hampir sama sebenarnya dari beberapa pakar-pakar tafsir ini. Seperti juga kalau di dalam tafsir Al-Maraghi, ya Al-Maraghi ini kata albir itu maknanya at-tawassul khair. Jadi keluasan di dalam sebuah kebaikan, ya. Jadi wa asluhu minal barri, ya. Jadi kan kalau barri itu daratan, kalau albir kebaikan. Jadi karena pada dasarnya istilah albir ini dari kata albar, maka albar itu daratan, artinya kebaikan yang seluas dengan daratan. Jadi begitu luasnya daratan, maka itu juga kebaikan begitu juga sangat luas. Itu maknanya. Jadi kullu ma yataqarrabu bihi ila Allahi minal imani wa fadilah. Jadi sepertinya kalau dilihat bahasanya ini Al-Munir Wahab Az-Zuhaili ini mengutip dari tafsir Al-Maraghi, karena Al-Maraghi lebih dahulu dibanding daripada Al-Munir. Ya, ini sama bahasanya bahwa semua kebaikan yang mengantarkan kita untuk bisa semakin dekat kepada Allah, baik dari persoalan keyakinan iman, tentang amal-amal saleh dan kebaikan keterpujian, ya, atau akhlak-akhlak yang terpuji, itulah yang namanya albir. Jadi inilah beberapa komentar. Kalau Profesor Quresyihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa yang namanya albir itu pertama hubungannya kebaikan yang ada hubungannya kepada Allah, gitu. Jadi kata Profesor Quresyihab bahwa albir itu adalah kebajikan dalam segala hal. Ya, karena tadi likulli khair. Nah, itu juga bahasa Arabnya kemudian diindonesiakan dengan kebajikan dalam segala hal. Baik dalam hal keduniaan ataupun berkaitan dengan akhirat. Karena keduniaan inilah yang masuk kategori amal saleh dan juga akhlak-akhlak yang baik. Keduniaan atau akhirat maupun dalam berinteraksi. Beliau mengatakan bahwa albir ini mencakup 3 hal. Pertama, kebajikan dalam beribadah kepada Allah. Ya, kebajikan dalam melayani keluarga, karena tadi itu kaitannya dengan wa atal mala la hubbihi dawil qurba, nah, itu kerabat-kerabat terdekat. Kemudian ya, kebajikan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, inilah yang tadi itu orang-orang lain termasuk orang-orang miskin, orang anak yatim dan seterusnya. Jadi inilah pengertian albir yang diungkapkan di surat Al-Baqarah ayat 177 ini, yang secara rinci dijelaskan pada ayat selanjutnya bahwa terdiri dari orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan kepada para nabi. Jadi ini berkaitan dengan persoalan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang mendasari untuk orang bisa berbuat kebaikan karena adanya keimanan. Tetapi bukan hanya sekedar diyakini, akan tetapi dibuktikan dengan wa'atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakina wa bunas sabil wasailina wa firriqab. Tapi memberikan, ya, harta yang dia cintai kepada kerabat, tadi itu kaitannya dengan keluarga, kemudian kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibu nasabil yang tadi disebut sebagai musafir, wasailin orang-orang yang peminta, yang ada hajat, ada yang memerlukan, kemudian diberikan. Wafir riqab dalam kalau zaman dulu masih ada membebaskan budak, ya, tawanan. Nah, kemudian wa aqamas sholata wa ataz zakah, ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini beribadah kepada Allah. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Jadi orang-orang yang memenuhi janjinya apabila dia berjanji, maksudnya dalam berinteraksi sosial. Karena dalam bermuamalah, ya, dalam bermuamalah ada sesuatu kaitannya interaksi dengan sosial, ada yang
berjanji atau wasabirina fil ba'sai wa dorlai wa hinal ba'as. Jadi termasuk ketika dia mampu bersabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan, kemelaratan, termasuk kalau zaman dulu kan dalam memedang peperangan itu diperlukan sikap sabar. Kalau enggak dia pasti lari, dia kembali ke rumahnya untuk bersenang-senang daripada dia hidup di dalam peperangan antara mati dan hidup. Nah, ulaikal ladina sadaku, mereka inilah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang bertakwa. Jadi sekali lagi kalau kita baca asbabun nuzul ayat ini, maka kaitannya dengan penilaian dan pengakuan dari orang-orang Yahudi ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Majusi, yang seringkali melihat kebajikan itu hanya pada persoalan ibadah, hanya persoalan untuk menghadap ke arah timur atau barat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai sebuah pelurusan bahwa di dalam memahami agama tidak hanya sebatas apa yang kita lihat hanya untuk menghadapkan arah timur dan barat, tetapi yang namanya kebajikan itu melingkupi semuanya. Itulah namanya albir, yaitu kebajikan dalam segala hal, baik kaitannya dengan persoalan dunia, persoalan akhirat, termasuk dalam berinteraksi sosial. Inilah yang dimaksud dengan albir. Mudah-mudahan dengan uraian tafsir ini, walaupun sangat singkat, tapi bisa menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan, kebajikan baik di dunia dan di akhirat, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kepada keluarga, tetangga, dan dalam interaksi sosial dengan mengedepankan akhlak yang terpuji sebagaimana diungkapkan para ulama tafsir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.